Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pasar Gaib Gunung Merbabu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anton, kita udah jalan berapa jam? Anton menyeka keringat dari dahinya meski udara malam terasa dingin menggigit. 3 jam lebih, harusnya sih tinggal sejam lagi sampai pos 2. Aluna memeriksa GPS di ponselnya, layar redup hampir kehabisan baterai. Kenapa? Lu capek? Enggak sih, cuma... Anton berhenti sejenak, nafasnya membentuk uap putih di udara. Kok rasanya makin sepi ya? Biasanya kan ada pendaki lain. Agus yang berjalan di depan menoleh ke belakang. Gue juga merasa gitu. Dari pos 1 masih ada yang lain. Sekarang kayak cuma kita berempat doang. Inara mengeratkan jaket hikingnya. Lagian udah jam 10 malam, wajar kalau sepi. Kabut mulai turun menggulung lereng gunung. Senter kepala mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya tertelan kegelapan. Kalian dengar itu nggak? Agus tiba-tiba berhenti. Tangannya terangkat memberikan tanda berhenti. Dengar apa? Tanya Aluna sambil menajamkan pendengaran. Itu, loh, kayak musik gamelan sama angklung. Mereka berempat terdiam. Hanya terdengar suara angin dan dedaunan bergesekan. Kemudian samar-samar terdengar musik tradisional mengalun dari kejauhan. Benar juga. Tapi kan kita masih jauh dari desa. Masa ada pertunjukan segala? Mungkin ada acara adat. Anton mencoba memberikan penjelasan logis. Atau kegiatan komunitas. Agus menggeleng pelan. Tapi bunyinya kayak dari atas sana ya. Ia menunjuk ke arah puncak yang tersembunyi kabut. Jangan mikir macam-macam, Gus. Ayo lanjut aja. Ajak Aluna memimpin lagi. Tapi suaranya terdengar kurang yakin. Mereka melanjutkan pendakian dengan keheningan yang mencekam. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa langkah saja. Musik gamelan masih terdengar, kadang mendekat, menjauh, seolah bergerak mengikuti mereka. Luna, panggil Agus tiba-tiba berhenti lagi. Kali ini suaranya bergetar. Kenapa lagi? Tanya Aluna heran. Tadi gue lihat ada orang. Agus menunjuk ke arah kanan jalur. Kayak lagi nari, bergerak-gerak begitu di antara kabut. Lu yakin? Gue gak lihat apa-apa. Inara menyorotkan senternya ke arah yang ditunjuk Agus. Gue serius, tadi ada bayangan. Gerakannya kayak tarian tradisional, terus hilang begitu saja. Anton tertawa gugup. Mungkin bayangan pohon kali, Gus, atau kabut yang bergerak. Bukan. Gue jelas lihat bentuknya kayak orang pakai kemben. Rambutnya disanggul, gerakannya gemulai banget. Terus pas mata gue berkedip tiba-tiba hilang. Udah deh, jangan bikin parno. Aluna berusaha menenangkan. Kita udah capek, mata bisa saja salah lihat. Lagian masih jauh dari cerita-cerita mistis. Akan tetapi dalam hati Aluna sendiri merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dan menusuk ke tulang. Padahal dia sudah menggunakan jaket dan baju berlapis. 15 menit kemudian mereka tiba di sebuah daratan yang agak luas. Kabut di sini tidak setebal di jalur sebelumnya. Ini tempat apaan kok aneh ya? Inara berhenti, memandang sekeliling dengan heran. Harusnya masih jalur pendakian, tapi... Aluna memeriksa GPS lagi, sinyalnya hilang. Aneh, biasanya di sini masih ada sinyal. Tiba-tiba suara hiruk-pikuk terdengar dari kejauhan, bukan musik gamelan lagi, tapi keramaian seperti pasar tradisional. Lu pada denger nggak? Anton menajamkan telinga. Kayak suara pasar. Iya, ada yang teriak-teriak jualan juga. Agus mengangguk. Tapi pasar apa yang buka jam segini di tengah gunung? Suara semakin jelas. Teriakan pedagang menawarkan dagangan, obrolan pembeli, bahkan suara tawar-menawar. Semua bercampur menjadi keramaian yang tidak masuk akal. Sate enak, murah meriah. Kalung cantik, gelang antik, jamu tradisional, penyegar badan. Kalian benar-benar dengar itu kan? Inara mencengkeram lengan Aluna.
Sebelum ada yang bisa menjawab, cahaya kunang-kunang mulai bermunculan di kejauhan. Akan tetapi bukan cahaya kunang-kunang biasa, melainkan lebih terang seperti deretan lampu. Itu kayak lampu minyak, Agus bersuara parau. Cahaya-cahaya itu tersusun rapi, membentuk deretan seperti kios-kios pasar, dan dari arah situlah suara keramaian berasal. Gua rasa kita harus balik. Aluna mulai merasa cemas. Tunggu, siapa tahu emang ada pasar malam atau apa gitu. Kita kan butuh istirahat, mungkin bisa beli air atau makanan. Ton, jangan. Larang Inara menarik tangannya. Ada yang aneh dengan ini semua. Akan tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Perlahan mereka berempat melangkah mendekati cahaya-cahaya itu. Semakin dekat maka semakin jelas. Benar ada deretan kios seperti pasar tradisional. Lampu minyak tergantung di setiap kios, menyinarkan beragam dagangan, dan yang paling mengejutkan, ada banyak orang berlalu lalang, berbelanja seperti pasar pada umumnya. Gila, beneran ada pasar? Anton terpesona. Tapi kok bisa ada pasar di sini? Lihat deh wajah mereka. Agus berbisik dengan suara bergetar. Aluna memperhatikan lebih seksama. Para pengunjung pasar itu bergerak seperti manusia normal. Tapi ada yang aneh dengan wajah mereka. Pucat, kosong. Mata yang terlihat tapi seperti tidak melihat apa-apa. Selamat datang, silakan mampir. Seorang pedagang berteriak riang sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Pedagang itu seorang wanita parubaya, mengenakan kebaya kusam. Akan tetapi kulitnya putih pucat seperti lilin, dan senyumnya terlalu lebar. Ayo mas, mbak, mampir dulu, ada sate enak nih. Pedagang lain menyaut, seorang pria kurus dengan mata cekung. Di depannya tersaji tusuk-tusukan sate, akan tetapi daging pada tusukan sate itu berwarna hitam pekat, bukan coklat keemasan seperti sate biasa. Luna, ayo kita pergi. Ajak Inara menarik tangan Aluna dengan panik. Ada yang sangat salah dengan tempat ini. Akan tetapi Anton sudah melangkah lebih dekat. Matanya berbinar melihat berbagai dagangan aneh. Ada kalung yang terbuat dari tulang-tulang kecil, gelang dengan batu yang berkilau, dan makanan-makanan yang bentuknya aneh. Wah, menarik nih. Seru Anton berhenti di depan sebuah kios yang penjual jajanan pasar. Tante, ini kue apa? Pedagang wanita itu tersenyum makin lebar. Ini kue tradisional, Dek. Bikin kenyang dan bertenaga. Cocok buat pendaki seperti kalian. Kue itu bentuknya bulat-bulat kecil, berwarna kehitaman dengan bintik-bintik putih. Aromanya manis, tapi ada sesuatu yang menyengat di baliknya. Berapa, Tante? Tanya Anton antusias. Gratis untuk pendaki muda. Ambil saja, Dek. Anton meraih salah satu kue itu. Tapi tiba-tiba Aluna menarik tangannya dengan keras. Jangan makan apapun di sini. Loh, kenapa? Anton bertanya heran. Ada yang salah, Ton. Coba lihat baik-baik di sekitar kita. Anton menoleh ke sekeliling. Barulah ia sadar meski pasar itu ramai, tidak ada suara langkah kaki. Para pengunjung berjalan seperti melayang, dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka tidak memiliki bayangan di tanah. Astaga, pekik Anton menjatuhkan kue itu. Saat kue jatuh ke tanah, tiba-tiba bau busuk menyengat menguar. Kue itu meleleh seperti daging busuk, mengeluarkan cairan hitam kental. Kemana lagi kita sekarang? Anton berteriak panik sambil mulai berlari. Ikuti gua. Aluna memimpin, senternya bergoyang-goyang menerangi jalur yang kabur. Kita harus cari jalan turun. Mereka berlari dalam kegelapan. Nafas terengah-engah, jantung berdegup kencang. Suara tawa pedagang masih bergema di belakang mereka, semakin jauh tapi tidak pernah hilang sepenuhnya. Stop dulu. Inara tiba-tiba berhenti, tangannya memegang dada. Gua nggak kuat. Nara, kita nggak bisa berhenti di sini. Agus menoleh ke belakang dengan was-was. Mereka bisa nyusul. Tapi kemana lagi kita mau lari? Ini kan masih di gunung yang sama. Inara duduk di atas batu, nafasnya memburu. Aluna menyorotkan senternya ke sekeliling. Mereka berada di area terbuka lagi, tapi bukan tempat yang sama dengan sebelumnya. Atau mungkin saja iya, dalam kegelapan dan kabut, semua tempat terlihat sama. Gua rasa kita aman di sini. Anton mengeluarkan botol minum. Tadi itu apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu. Yang penting kita udah jauh dari sana. Aluna ikut duduk, masih waspada memperhatikan sekitar. Tapi Inara tiba-tiba menatap tangannya yang masih terkepal. Ada yang aneh.
Aneh gimana? Ini lihat. Inara membuka telapak tangannya pelan-pelan. Di sana terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk mata, terbuat dari bahan yang terlihat seperti tulang. Gua nggak ingat ambil ini. Apaan tuh? Agus menyorotkan senternya ke kalung itu. Kok ada di tangan lu? Gua nggak tahu. Tadi waktu kita panik, mungkin tanpa sadar gua pegang ini. Atau ini nempel sendiri di tangan gua. Buang aja. Anton berteriak. Kali aja itu yang bikin kita nggak bisa kabur. Iya buang. Aluna ikut menyetujui. Akan tetapi saat Inara mencoba melempar kalung itu, tiba-tiba suara melengking terdengar dari kegelapan. Pencuri, pencuri. Suara itu bergema di seluruh lereng gunung, membuat mereka berempat langsung berdiri waspada. Siapa yang mencuri barang dagangan saya? Dari kegelapan cahaya lampu minyak mulai bermunculan lagi. Tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan. Pedagang-pedagang pasar itu muncul dari berbagai arah mengelilingi mereka. Kembalikan kalung itu. Pedagang wanita tadi berteriak dengan suara yang lebih seram dari sebelumnya. Wajahnya kini tampak setengah membusuk. Mata kanan sudah menjadi rongga kosong. Bayar atau kembalikan. Tidak ada yang gratis di pasar kami. Pedagang pria ikut berteriak. Daging pada tusukan sate kini jelas terlihat bergerak-gerak seperti cacing. Nara, kembaliin aja. Agus berteriak panik. Gue udah coba tapi gak bisa lepas. Inara mencoba menarik kalung itu dari tangannya, tapi seolah menyatu dengan kulitnya. Kami minta bayaran yang setimpal. Pedagang wanita tersenyum mengerikan. 1 nyawa untuk 1 kalung. Gila, kita gak pernah minta. Anton mundur perlahan. Sudah diambil, harus dibayar. Itulah aturan pasar. Tiba-tiba suara gamelan mulai terdengar. Kali ini lebih keras. Suara angklung bercampur dengan gong yang dipukul tidak beraturan. Tutup telinga kalian. Aluna berteriak. Suara itu bikin pusing. Akan tetapi sudah terlambat. Musik yang sumbang itu seolah meresap ke dalam kepala mereka, membuat pandangan berputar-putar. Luna, gue lihat. Yang aneh lagi. Agus menunjuk ke salah satu pedagang. Pedagang pria yang tadi menjual sate kini wajahnya berubah menjadi tengkorak utuh. Mata cekungnya menyala dengan cahaya merah. Dagingnya rontok dari tulang, tapi mulutnya terus bergerak bicara. Tidak mau bayar. Kalau begitu, kalian akan menjadi dagangan kami yang baru. Lari. Aluna menarik tangan Inara. Mereka berlari lagi, tapi kali ini pedagang-pedagang itu tidak hanya mengejar dengan tawa. Mereka berteriak dengan suara lantang. Kesana, ada jalur turun. Anton menunjuk ke arah kiri. Mereka berjalan mengikuti jalur yang lebih curam, berharap bisa turun dari area terkutuk itu. Kaki mereka tersandung-sandung di atas batu dan akar pohon, tapi mereka tidak berani berhenti. Gua rasa kita udah jauh. Agus berhenti sejenak, nafasnya terputus-putus. Iya, suara mereka udah gak kedengeran lagi. Inara menanggapi sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan lebih pelan, mencoba mengenali medan. Akan tetapi anehnya, meski sudah berjalan turun selama hampir sejam, mereka tidak menemukan pos pendakian atau tanda-tanda jalur resmi. Ini jalur yang mana sih? Kok kayak nggak familiar? Harusnya kita udah nemuin pos 2 atau minimal pelang penunjuk arah. Aluna ikut bingung. Mungkin kita salah jalur tadi waktu panik. Agus mencoba memberikan penjelasan logis. Mereka terus berjalan berharap menemukan jalur yang benar. Namun semakin lama semakin aneh. Kabut tidak berkurang, malah semakin tebal. Tunggu deh. Inara berhenti di depan sebuah batu besar. Ini batu yang sama kayak tadi. Mana mungkin? Anton menyinari batu itu. Semua batu kan mirip-mirip. Enggak, lihat deh. Ada goresan di sini. Gue inget banget karena bentuknya kayak huruf X. Benar saja di permukaan batu terdapat goresan yang membentuk tanda silang. Berarti kita udah lewat sini sebelumnya. Agus mulai panik lagi. Jangan-jangan kita jalan berputar-putar. Aluna merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Mereka mencoba mengambil jalur yang berbeda, tapi 15 menit kemudian mereka kembali ke batu yang sama. Ini gak masuk akal. Udah pasti, kita jalan lurus. Masa bisa balik lagi ke sini? Anton menendang batu kecil dengan frustasi.
Coba sekali lagi, tapi kali ini kita tandai jalur yang sudah kita lewati. Aluna mengambil kapur dari tas ranselnya. Mereka membuat tanda di setiap pohon besar yang dilalui, memastikan tidak melewati jalur yang sama. Akan tetapi hasilnya tetap sama, mereka kembali lagi ke batu pertanda silang. Gila. Ini memang gila. Agus mencengkeram kepalanya. Kita kayak terjebak. Udah berapa lama sih kita jalan? Anton melihat jam tangannya. Dari tadi jam 12 terus, nggak berubah. Jamnya rusak kali. Inara melihat jam di ponselnya. Sama. Pukul 12 lewat 11 menit. Padahal gue yakin kita udah jalan berjam-jam. Waktu berhenti. Aluna merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di punggungnya. Atau kita yang ada di dunia lain? Agus berbisik pelan. Mereka terdiam sejenak mencoba memproses situasi yang semakin tidak masuk akal. Kalian dengar itu? Anton mengangkat telinga. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa riang. Suara permainan yang menyenangkan, seperti anak-anak bermain petak umpet atau lompat tali. Anak-anak, di sini, jam segini. Inara merasa bulu kuduknya merinding. Mungkin anak-anak mendaki juga. Agus mencoba berpikir positif. Akan tetapi suara tawa itu semakin dekat dan semakin aneh. Ayo main bersama kami. Suara anak perempuan berteriak girang. Kita main petak umpet ya, yang kalah jadi itu selamanya. Suara anak laki-laki ikut berteriak. Siapa yang bersembunyi di sini? Kami tahu kalian ada di sana. Suara-suara itu semakin mendekat, tapi tidak terlihat sosok apapun di kegelapan. Gua gak suka dengan suara ini. Inara berbisik ketakutan. Suaranya kayak bukan manusia. Tiba-tiba suara lain mulai bercampur. Kali ini suara orang dewasa bernyanyi dengan nada yang sangat sedih, seperti lagu pengantar tidur yang menyeramkan. Suara bernyanyi itu bergema dari berbagai arah, membuat mereka tidak tahu harus waspada kemana. Aluna, suara familiar tiba-tiba berteriak dari kegelapan. Aluna hampir menjawab tapi ditahan oleh Anton. Jangan jawab, itu bukan suara manusia biasa. Agus, Inara, Anton. Suara-suara itu berteriak lagi, kali ini dengan intonasi yang persis seperti suara mereka sendiri. Mereka meniru suara kita. Agus bergidik ngeri. Luna, kenapa gak jawab? Kita kan teman. Suara yang meniru suara Inara itu terdengar dari arah kiri mereka. Guys, gua ketinggalan. Tunggu gua. Kali ini suara Anton palsu dari arah kanan. Kita dikelilingi. Aluna berbisik. Apapun yang ada di sekitar kita, mereka bisa meniru suara kita. Terus gimana? Inara semakin ketakutan. Jangan pisah. Jangan jawab suara apapun dan... Gus, coba makan makanan dari pedagang tadi. Agus menatap Aluna dengan tidak percaya. Lu gila? Gue serius, mungkin itu jalan keluarnya. Mungkin kita harus bayar buat bisa keluar dari sini. Luna, lu gak waras. Itu makanan setan. Tapi kita udah nyoba semua cara lain. Kita jalan berputar terus, waktu berhenti, dan sekarang dikelilingi suara-suara aneh. Gue setuju sama Agus. Anton menggeleng keras. Makan makanan mereka artinya kita nyerah. Siapa tahu malah jadi bagian dari mereka. Terus kita mau gimana? Muter-muter terus di sini sampai mati. Ada cara lain. Tiba-tiba suara Aluna palsu berteriak dari kegelapan. Makan saja makanannya, itu satu-satunya jalan. Nah itu, Agus menunjuk ke arah suara. Bahkan mereka yang bilang, berarti itu jebakan. Atau mereka nggak mau kita tahu jalan keluarnya. Aluna bersikeras. Jangan dengarkan dia. Suara Anton palsu berteriak. Aluna sudah kerasukan. Perdebatan mereka terhenti ketika cahaya lampu minyak mulai bermunculan lagi di sekitar mereka. Kali ini lebih banyak, membentuk lingkaran yang sempurna mengelilingi mereka berempat. Sudah selesai berdebat. Pedagang wanita muncul dari balik cahaya. Kali ini wajahnya sudah berupa tengkorak, lengkap dengan mata yang menyala. Kami sudah menunggu kalian memutuskan. Kalian sudah memutuskan. Pedagang wanita tengkorak itu melangkah lebih dekat. Kita nggak punya hutang apa-apa sama kalian. Aluna berteriak mencoba menutupi ketakutannya. Oh, tapi kalian punya. Pedagang pria ikut mendekati. Tulang-tulang jarinya berdetak-detak. Kalung itu sudah diambil, sudah menyatu dengan jiwanya.
Gue udah bilang, gue gak sengaja. Inara masih berusaha menarik kalung dari tangannya yang kini sudah lengket sempurna. Tidak ada yang tidak sengaja di pasar kami. Pedagang wanita tertawa mengerikan. Semuanya sudah ditakdirkan. Pedagang lain mulai bermunculan dari balik cahaya lampu minyak. Ratusan sosok dengan berbagai tingkat pembusukan. Ada yang masih setengah manusia, ada yang sudah menjadi kerangka lengkap. Kami butuh tumbal. Salah satu pedagang baru bersuara. Sosoknya tinggi kurus, dengan mata yang sudah rontok dari rongganya. Satu nyawa untuk melunasi utang. Tumbal apaan? Anton mundur ketakutan. Satu dari kalian harus tinggal menjadi bagian dari pasar ini selamanya. Pedagang tengkorak itu mengangkat jari tulangnya, menunjuk langsung ke Anton. Kamu yang paling serakah tadi. Kamu yang cocok. Enggak. Anton berteriak panik. Gue gak mau. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Anton merosot lemas, seolah ada kekuatan yang menyedot energinya. Wajahnya pucat, nafas tersengal-sengal. Anton, lu kenapa? Agus menggujang bahunya. Gue gak bisa bergerak. Anton berbisik lemah. Kayak ada yang narik gua. Lepaskan dia. Aluna melangkah maju walaupun kakinya bergetar ketakutan. Bayar utang dulu, baru kita lepaskan. Pedagang wanita menyeringai, gigi-gigi kuningnya yang tersisa berderit. Aluna mulai membaca doa dalam hati, berusaha melindungi Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi begitu doa keluar dari bibirnya, gamelan dan angklung tiba-tiba menghentak lebih keras. Allahu Akbar. Aluna berteriak keras. Hentikan! Pedagang-pedagang itu berteriak serentak. Suara mereka berbaur menjadi jeritan yang memekakan. Gamelan bertambah kencang, tidak beraturan. Suara gong bertalu-talu, angklung berbunyi dan kendang dipukul dengan kencang. La haula wala quwata illa billah. Aluna terus melanjutkan. Akan tetapi semakin keras dia berdoa, semakin keras pula musik itu menghentak. Bahkan kabut di sekitar mereka mulai berputar-putar seperti tornado kecil. Luna, berhenti! Inara berteriak. Doanya bikin mereka makin gila. Gua gak akan berhenti. Aluna berteriak melawan suara gamelan. Qul huwallahu ahad. Kabut tiba-tiba menebal drastis hingga jarak pandang mereka hanya beberapa sentimeter. Senter tidak berguna. Cahaya langsung tertelan kegelapan pekat. Luna, lu di mana? Agus berteriak panik. Gua di sini, pegang tangan gua. Mereka saling meraba-raba, berusaha menatap bersama dalam kabut yang mencekik itu. Anton masih lemas, dipapa oleh Inara. Ada jalan. Gua rasa ada jalan setapak di sini. Kemana aja asal jauh dari sini. Aluna menarik mereka semua. Mereka berjalan tertati-tati dalam kegelapan total. Kaki tersandung berkali-kali, sesekali terjatuh, tapi terus melangkah menjauh dari suara gamelan yang masih menghentak keras. Stop. Anton akhirnya bisa bicara agak normal. Gue udah lumayan baik kan? Kabut perlahan menipis, dan mereka menemukan diri di persimpangan jalan setapak yang bercabang 3 arah. 3 jalan. Inara menyeka air mata yang sudah mengering di pipinya. Mau pilih yang mana? Pilih yang tengah saja. Agus menunjuk jalur tengah. Biasanya jalur tengah yang benar. Atau justru itu jebakan? Anton masih terengah-engah. Mereka pasti nyangka kita bakal pilih yang tengah. Terus kita pilih yang mana? Aluna bingung. Kita pilih yang kiri. Inara memutuskan. Insting gue bilang yang kiri. Mereka mengambil jalan setapak sebelah kiri, berjalan sekitar 20 menit. Akan tetapi akhirnya mereka sampai lagi di persimpangan yang sama. Ini persimpangan yang sama. Anton memandang 3 jalur itu dengan putus asa. Mana mungkin, kita kan udah jalan jauh banget. Agus tidak percaya. Lihat deh, ada batu yang bentuknya aneh di sini. Gue ingat banget. Inara menunjuk batu yang bentuknya menyerupai kepala binatang. Coba yang kanan kali ini. Aluna memutuskan. Hasilnya sama. 20 menit kemudian mereka kembali ke persimpangan itu lagi. Bagaimana kalau yang tengah sekarang? Anton frustasi. Lagi-lagi hasil yang sama. Kenapa terus balik ke sini? Agus berteriak sambil menendang batu kecil dengan geram. Ini gak masuk akal. Gus, tenang. Aluna berusaha menenangkan, tapi suaranya juga mulai bergetar. Tenang gimana? Agus tertawa, tapi aneh, tidak seperti biasanya. Apalagi di tengah kegentingan. Kita udah muter-muter kayak hamster di roda. Ini lucu banget.
Agus, lu kenapa? Inara menatap khawatir. Kalian gak nyadar, ini semua cuma permainan. Agus tertawa semakin keras. Kita dimainin sama hantu pasar, lucu kan? Gus, sadar dong. Anton mengguncang bahunya. Akan tetapi Agus malah berjalan-jalan di sekitar persimpangan sambil tertawa sendiri. Mana pedagang tadi? Gua mau beli sate dong. Yang hitam-hitam itu, pasti enak. Agus, jangan gila. Gila, gua nggak gila. Agus berhenti tertawa, matanya melotot aneh. Gua cuma lapar, dan di sini ada pasar. Kenapa nggak belanja? Tiba-tiba dari belakang Agus muncul sosok perempuan tinggi semampai. Akan tetapi sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kulit mulus tanpa mata, hidung atau mulut. Agus, di belakang lu. Inara berteriak ketakutan. Agus menoleh tapi bukannya takut, dia malah tersenyum. Oh, hai tante, lu mau jual apa? Sosok tanpa wajah itu mengangkat tangannya mengelus pipi Agus dengan lembut. Kemudian dari tempat yang seharusnya mulut, terdengar bisikan halus seperti angin. Jiwa, harganya sangat mahal. Jiwa? Berapa tante? Agus bertanya dengan polos, seolah sedang bertransaksi normal. Agus, jangan! Aluna berlari menghampiri tapi sosok itu menghilang begitu saja. Loh, kemana tantenya? Agus bingung. Gua belum beli apa-apa. Gus, lu harus sadar itu bukan pedagang beneran. Anton mencoba menjelaskan. Ah, emang siapa dong? Agus menggaruk kepala, ekspresinya kembali bingung, seperti orang normal. Hantu, setan, apapun lah yang ada di gunung ini. Hantu. Agus terdiam sejenak lalu tiba-tiba merosot duduk di tanah. Oh iya, gue ingat sekarang. Kita lagi dihantui ya? Iya, makanya jangan aneh-aneh lagi. Aluna menghela nafas lega. Akan tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Inara yang dari tadi diam tiba-tiba mulai menangis. Nara, kenapa? Anton bertanya. Gue takut kita nggak bisa pulang. Gue takut mati di sini. Kita nggak akan mati. Aluna berusaha menenangkan. Kita pasti bisa keluar. Pasti gimana? Inara berteriak histeris. Kita udah nyoba semua cara. Jalan terus balik ke sini. Hantu-hantu itu terus ngejar kita. Dan kalung ini nggak mau lepas. Tangisannya semakin keras bergaung di persimpangan yang sepi itu. Kenapa harus gue yang pegang kalung ini? Kenapa nggak yang lain aja? Nara, jangan panik. Anton mencoba memeluknya, tapi Inara mendorongnya menjauh. Jangan sentuh gua. Gue gak mau nyeret kalian semua. Nara, gue mending mati saja daripada jadi beban. Jangan bicara kayak gitu. Aluna berteriak. Akan tetapi tangisan histeris Inara sepertinya mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Dari ketiga jalur setapak, mulai terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Mereka datang lagi. Agus berbisik ketakutan. Kesadaran sepenuhnya sudah kembali. Siapa yang menangis? Suara pedagang tengkorak bergema dari jalur kiri. Ada yang manggil kami. Suara pedagang pria dari jalur kanan. Tangisan yang indah. Kami suka tangisan putus asa. Suara lain dari jalur tengah. Cahaya lampu minyak mulai bermunculan dari ketiga arah, semakin banyak dan terang. Mereka mengelilingi kita lagi. Anton mundur ke tengah persimpangan. Kali ini tidak ada jalan kabur. Pedagang wanita muncul dari jalur kiri, diikuti belasan sosok lainnya. Kalian sudah terlalu lama bermain-main dengan kami. Pedagang pria muncul dari jalur kanan dengan rombongan. Sekarang, waktunya membayar dengan cara yang sebenarnya. Sosok tanpa wajah tadi muncul dari jalur tengah, kali ini dengan tangan yang sudah berubah menjadi cakar panjang. Mereka berempat berdiri saling membelakangi di tengah persimpangan. Dikelilingi oleh puluhan sosok mengerikan yang terus mendekat. Ini dia, pedagang wanita menyeringai. Persimpangan terakhir kalian, pilih siapa yang akan menjadi tumbal, atau kami ambil semuanya. Pilih sekarang, atau kami ambil semuanya. Pedagang wanita tengkorak berteriak dengan suara yang memekakan. Gue gak akan pilih siapapun. Aluna berteriak balik. Matanya menatap tajam ke semua sosok mengerikan di sekeliling mereka. Kalau begitu, kalian semua akan menjadi milik kami. Sosok tanpa wajah mengangkat cakarnya yang panjang dan tajam. Tunggu. Aluna tiba-tiba teringat sesuatu. Wejangan kakeknya saat dia masih kecil tentang makhluk halus di gunung.
Kakek pernah bilang jangan menatap matanya, tidak boleh menjawab saat dipanggil, tidak boleh menerima apapun dari mereka. Sekarang lo ingat? Anton berteriak panik sambil melihat para pedagang semakin mendekat. Dengarkan gue baik-baik. Tutup mata kalian. Jangan lihat mereka. Jangan jawab apapun yang mereka bilang. Tapi gimana? Kita jalan kalau mata ditutup. Inara masih terisak. Kita pegangan tangan. Gue yang akan pimpin jalan dan terus berdoa. Lu yakin? Agus ragu-ragu. Gue yakin ini satu-satunya cara. Bodoh. Kalian tidak bisa lari dari kami lagi. Kami sudah mengelilingi kalian. Sosok lain ikut berteriak. Jangan dengarkan mereka. Tutup mata sekarang. Mereka berempat menutup mata rapat-rapat saling berpegangan tangan. Aluna di depan diikuti Inara, lalu Anton dan Agus di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aluna mulai melantunkan doa dengan suara keras. Allahumma inna as'aluka min fadlika wa rahmatika. Hei kalian, jangan abaikan kami. Suara pedagang wanita berteriak marah, akan tetapi Aluna terus melangkah pelan-pelan. Mata tertutup rapat, hanya mengandalkan insting dan doa. Buka mata kalian. Pedagang pria berteriak lebih keras. Lihat, betapa indahnya dagangan kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aluna terus berdoa mengabaikan semua teriakan di sekitar mereka. Luna, gue takut jatuh. Tenang, pelan-pelan aja, jangan buka mata. Aluna menjawab sambil terus melangkah hati-hati. Suara pasar mulai menghentak lagi. Gamelan, angklung, gong dan kendang berbunyi dengan suara yang semakin menggila. Kalian tidak bisa mengabaikan kami. Suara bergema dari berbagai arah. Ini adalah pasar kami. Kalian sudah masuk, harus berbelanja. Aluna memperkeras doanya, berusaha mengalahkan suara gamelan. Luna, suaranya makin keras. Anton berbisik ketakutan. Jangan dengerin, fokus sama doa saja. Tiba-tiba suara anak-anak mulai ikut bercampur. Kakak, main sama kita dong. Suara anak perempuan yang manis. Ayo main petak umpet, seru loh. Jangan jawab. Aluna berteriak keras. Apapun yang kalian dengar jangan dijawab. Tapi suaranya kayak anak kecil beneran. Agus berbisik. Itu bukan anak kecil, jangan percaya. Mereka terus berjalan dalam kegelapan dengan mata tertutup, hanya dipandu oleh suara doa Aluna dan pegangan tangan mereka yang erat. Kakak Luna, Kakak Luna. Tiba-tiba suara anak perempuan memanggil nama Aluna dengan jelas. Aluna hampir tergoda untuk menjawab, tapi dia ingat pesan kakeknya, jangan menjawab apapun yang terjadi. Kakak Inara, kenapa nangis? Kita punya permen yang bisa bikin seneng. Suara anak laki-laki memanggil Inara. Inara menggigit bibir berusaha tidak menjawab meski tangisannya semakin keras. Anton, Agus, kita teman kalian dari SD, kok nggak ingat? Suara-suara anak terus menggoda mereka. Mereka bohong, terus jalan, jangan berhenti. Langkah mereka semakin mantap meski tanah di bawah kaki terasa tidak rata, kadang naik, kadang turun, kadang licin. Aluna terus melantunkan doa. Cukup, kalian sudah keterlaluan. Pedagang wanita berteriak murka. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Seolah angin memisahkan pegangan tangan mereka. Pegang erat-erat. Aluna berteriak melawan angin. Luna, gua hampir lepas. Jangan lepas apapun yang terjadi. Angin semakin kencang ditambah dengan suara jeritan yang memegahkan telinga. Gamelan berubah menjadi keributan logam yang saling berbenturan. Kalian tidak bisa kabur dari kami. Berbagai suara berteriak serentak. Pasar ini adalah rumah kalian sekarang. Akan tetapi mereka terus berjalan, mata tetap tertutup, tangan saling berpegang erat. Doa tidak berhenti dari bibir Aluna. Aluna mengulangi kalimat syahadat berkali-kali. Perlahan suara-suara mengerikan itu mulai melemah. Gamelan tidak lagi sumbang tapi mulai harmonis dan kemudian senyap. Luna, suaranya hilang. Agus berbisik. Belum boleh buka mata. Aluna memperingatkan. Kita jalan terus. Mereka terus berjalan dan suara hampir saja hening. Tidak ada lagi suara pedagang, tidak ada lagi gamelan, tidak ada lagi teriakan anak-anak. Hanya suara kaki mereka melangkah di atas tanah, suara angin sepoi-sepoi, dan suara doa yang masih terus Aluna lantunkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aluna bersyukur dalam hati. 15 menit kemudian dia merasakan udara yang berbeda, lebih segar,
tidak lagi pengap dan mencekam. Gua rasa kita udah keluar. Boleh buka mata? Anton bertanya hati-hati. Sebentar lagi, kita jalan sedikit lagi. 10 menit kemudian Aluna merasakan tanah di bawah kakinya berubah, lebih padat, ada kerikil, seperti jalur pendakian yang sesungguhnya. Sekarang, buka mata pelan-pelan. Mereka membuka mata satu persatu, hati-hati dan penuh kewaspadaan. Lalu yang mereka lihat adalah pemandangan yang sangat dirindukan. Jalur pendakian biasa dengan pelang petunjuk arah. Tidak ada kabut aneh, tidak ada cahaya lampu minyak, tidak ada pedagang mengerikan. Alhamdulillah, Inara berteriak sambil memeluk Aluna. Kita beneran keluar. Agus tidak percaya. Iya, lihat deh, itu pelang penunjuk pos 2. Anton menunjuk papan kayu yang terpasang di pohon besar. Mereka semua menangis. Kali ini tangis kebahagiaan dan kelegaan yang sangat besar. Terima kasih Luna. Inara memeluk Aluna erat-erat. Lu udah nyelamatin kita. Bukan gua. Aluna tersenyum meski air mata masih mengalir. Ini semua karena kakek gua dan karena kita saling percaya. Ayo, kita turun sekarang. Ajak Anton bersemangat. Gua nggak tahan pengen ketemu keluarga. Iya, tapi pelan-pelan ya, kita masih di gunung. Agus mengingatkan. Mereka mulai turun dengan langkah yang pasti. Sesekali berhenti untuk istirahat dan minum. Kalung di tangan Inara sudah menghilang, entah sejak kapan. Tangannya sudah normal kembali. Jam gue jalan lagi. Anton melihat jam tangannya. Jam 4 pagi. Berarti kita udah di sana berapa lama? Inara bertanya. Dari jam 12 sampai jam 4 pagi, 4 jam. Aluna menghitung. Tapi rasanya kayak berhari-hari. Agus menggeleng-geleng. Gak apa-apa, yang penting kita selamat. Anton bersyukur. Turun gunung memakan waktu 3 jam. Matahari sudah mulai terbit ketika mereka tiba di base camp. Ada orang. Agus menunjuk ke arah pos base camp. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di sana langsung berdiri ketika melihat mereka. Akan tetapi bukannya menyambut gembira, mereka malah terlihat shock dan ketakutan. Astaga! Pakik seorang bapak tua berambut putih bergumam sambil mundur perlahan. Pak, kenapa? Aluna bingung. Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia kembali memperhatikan dengan seksama sambil menoleh ke dinding yang ada foto-foto pendaki yang hilang. Kalian Aluna, Inara, Anton, dan Agus? Bapak itu bertanya dengan suara bergetar. Iya pak, memangnya kenapa? Astaga! Bapak itu duduk lemas di kursi. Kalian hilang 5 tahun yang lalu. Hah? Mereka berempat berteriak serentak. 5 tahun yang lalu kalian pergi mendaki dan tidak pernah kembali. Sudah dicari tim SAR berbulan-bulan tidak ketemu. Keluarga kalian sudah apa pak? Inara bertanya dengan suara bergetar. Sudah menganggap kalian meninggal. Malah sudah ada upacara pengajian untuk kalian. Tidak mungkin. Kita cuma hilang 2 hari. Anton berteriak. Anak-anak. Bapak itu berdiri dan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Sekarang tahun 2025. Kalian hilang tahun 2020. Mereka terdiam, shock total mendengar penjelasan itu. Tapi kita masih muda, gak berubah apa-apa. Agus melihat tangannya sendiri. Iya, kalian masih persis seperti 5 tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Bapak itu mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Halo Pak Polisi, ini Selamat. Penjaga base camp Merbabu. Anak-anak pendaki yang hilang 5 tahun lalu. Mereka kembali. Iya, berempat. Mereka semua selamat dan masih hidup. Tolong kabarin keluarga mereka. 5 menit kemudian base camp itu mulai ramai. Polisi, wartawan yang paling membahagiakan keluarga mereka. Luna anakku. Ibu Luna berlari dengan air mata bercucuran. Ibu? Aluna berlari memeluk ibunya yang sudah jauh lebih keriput dari yang dia ingat. Nara? Ibu Inara juga datang. Rambutnya sudah memutih. Keluarga Anton dan Agus juga datang. Semua menangis histeris memeluk anak-anak mereka yang sudah hilang selama 5 tahun. Tapi tidak berubah sama sekali. Mama kira kamu sudah... Ibu Aluna tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena terisak. Mama, Luna baik-baik. Kita semua baik-baik. Aluna memeluk ibunya erat. Kalian kemana selama ini? Gimana bisa bertahan? Ayah Anton bertanya sambil memeluk anaknya. Panjang ceritanya ya, saat ini yang penting kita selamat. Syukur alhamdulillah. Ayah Agus ikut bersyukur. Mereka berempat saling pandang tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa cerita tentang pasar gaib di Gunung Merbabu akan menjadi rahasia mereka selamanya. Terima kasih.
Inara berbisik ke Aluna sambil keluarga mereka memeluk dengan penuh kerinduan. Sama-sama, kita kan teman. Aluna tersenyum melalui air mata bahagianya. Matahari sudah tinggi menyinari mereka yang akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga tercinta setelah 5 tahun yang terasa seperti 2 malam yang panjang dan mengerikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.